Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfahri Padli Ritonga, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video ini merupakan video praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah semangat dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, Teresa, silakan pimpin lagu wajib nasionalnya. Ya, semuanya berdiri ya. Silakan. Boleh ikut silakan. Oke, selanjutnya Andrika bisa disebutkan apa perasaannya setelah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Boleh? Berdiri dulu, silakan. Apa yang Andrika rasakan dulu setelah menyanyikan lagu nasional? Luar biasa. Semakin yang mencintai tanah air. Oke, ya, untuk menumbuhkan rasa semangat belajar kalian. Nah, sudah semangat semuanya? Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, untuk mengambil hikmah dan berkahnya, kita berdoa ya. Silakan Joel, pimpin doanya.
Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa ajaran agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sekretaris Ori ada yang hadir? Hadir semua, luar biasa ya. Dan semangat ke sekolah, hadir semuanya dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan keluarkan buku matematiknya semua. Persiapkan alat tulisnya, bukunya, semua yang menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sudah semua siap? Pada hari ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, minggu lalu sudah kita singgung dan kita sudah pelajari tentang materi program linier. Pertama, kita belajar program linier. Yang pertama itu adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Tentukan ya daerah penyelesaiannya. Kemudian itu dinilai. Menentukan apa lagi? Menentukan. Iya. Selanjutnya itu kita menentukan menggambarnya ya. Dalam bidang kartes kan, menggambar daerah penyelesaian, ada titik potongnya, ada dua pertidaksamaan, ini daerah hasilnya, gitu kan? Oke, kemudian itu kita juga sudah belajar untuk memodelkan dari masalah kontekstual. Oke, pada hari ini kita akan belajar untuk menentukan nilai optimumnya, baik maksimum ataupun minimum dari masalah kehidupan sehari-hari. Ini berbantuan GeoGebra. Kalau sebelumnya kita sudah belajar itu pakai metode grafik, sekarang kita ini menguji ya dengan metode grafik berbantuan GeoGebra. Oke. Ya, ini nanti Bapak akan bagi kelompok kalian untuk mendiskusikan masalah yang telah Bapak buat dalam LKPD. Nanti masing-masing kelompok telah Bapak suruh ya untuk membawa laptop setiap anggota untuk mendiskusikan, menyelesaikan dan menemukan nilai optimum dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan metode grafik berbantuan GeoGebra. Oke, baik. Bapak akan yang pertama menerangkan bagaimana penggunaan GeoGebra. Nanti Naziwa, tolong Bapak bacakan masalahnya ya. Oke, ini program linier. Ini ada kompetensi dasarnya, ada indikator nanti setelah kita berhasil untuk belajar pada hari ini. Kemudian itu, ini kemarin kita sudah belajar juga ya, daerah penyelesaiannya. Ini pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian itu, ini pada hari ini kita masuk pada masalah kontekstual untuk menentukan nilai optimumnya. Oke, bisa bantu Bapak Nasiwa berdiri membacakan masalahnya. Nanti Ori ya, bantu Bapak untuk memodelkan bentuk matematik dari masalah dibaca oleh Nasiwa. Oke, Nasiwa, silakan berdiri. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Harga beli sepasang sepatu pria Rp20.000 dan sepasang sepatu wanita Rp30.000. Modal yang tersedia Rp2.400.000. Keuntungan maksimal untuk sepasang sepatu pria Rp4.000 dan sepasang sepatu wanita Rp5.000. Oke, baik. Terima kasih. Ini masalahnya. Nanti ini akan diselesaikan dengan berbantuan GeoGebra. Ya, oke. Bisa dibuat modelnya ya.
model matematiknya ya. Oke. Ori bisa bantu Bapak untuk menyebutkan model matematikanya. Silakan Ori. Untuk yang pertama, ini kita masuk ke halaman GeoGebra-nya. Kemarin sudah baca juga ya, dari GeoGebra klasik 6 online. Oke, ini adalah halaman GeoGebra-nya. Kita buat halaman awalnya ini yang pakai diagram Kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian itu yang pertama, kita ini buat model matematiknya. Oke, bisa sebutkan Ori. X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 100. Oke, X itu dimisalkan. Dengan X dimisalkan sepatu wanita dan Y sepatu pria. Oke, Ori memisalkan X itu sepatu wanita, Y itu sepatu pria. Berarti untuk persamaan yang pertama adalah Ori X tambah Y X tambah Y sama dengan lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 100. Buat lebih kecil sama dengan 100. Ini dia. Kemudian itu untuk persamaan kedua kita buat tanda dan ya. Kita buat tanda dan dari sini. Kita buat tanda dan. Ini tanda dan. Oke, untuk persamaan keduanya Ori. 6X ditambah 4Y lebih kecil 480. Persamaan ketiganya kita buat lagi tanda dan. Setiap persamaan dibuat tanda dan ya. Tanda dan. Oke. Mana tanda dan ini tadi? Tanda dan. Oke, ini. Kemudian itu persamaan ketiganya X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0. Kemudian itu Y lebih besar sama dengan 0. dan Y lebih besar. Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian itu sudah? Oke. Kita perhatikan ya. Ini dia. Sudah? Untuk langkah selanjutnya kita tentukan fungsi optimumnya. Tadi fungsi optimumnya berapa, Ori? F X, Y sama dengan berapa? 5000X ditambah 4000Y. Inilah fungsi optimumnya ya. Oke, ini yang di sini bentuk model matematiknya. Setiap persamaan dibuat tanda dan. Ya, untuk selanjutnya ini kita buat adalah mengubahnya ke dalam bentuk persamaan. Gitu kan? Kalau kita grafikan untuk mencari apa? Titik potongnya. Oke, berarti yang pertama X tambah Y sama dengan 100. Kemudian itu yang kedua 6X ditambah 4Y sama dengan 480. Kemudian itu ini dia. Kenapa? Oke, ini kan belum muncul titik potongnya kan? Di mana? Yang pertama cara menentukan titik potongnya ini kita klik yang ID titik baru intersect. Ya, kita klik intersectnya, kemudian itu mau mana kita buat titik potongnya? Umpamanya titik potongnya di sini. Kita klik yang ini dan yang ini. Muncullah titik potong A-nya. Kemudian itu kita muncul lagi
Kemudian itu kita buat lagi intersect. Yang di tengah ya. Di tengah. Kita klik ini, kita klik ini. Muncullah titik B. Kemudian itu yang ini. Caranya gimana? Klik lagi intersect. Habis itu kita klik yang bagian ini, baru yang ini. Muncullah 3 titik potongnya. Oke, kemudian itu terdapat titik potong A yang pertama itu adalah 80,0. Titik potong yang kedua adalah 40,60. Titik potong yang ketiga 0,100. Kemudian itu kemudian itu kita akan menentukan nilai optimumnya berapa. Tadi nilai fungsi optimumnya 5000x tambah 400.000 Y. Oke, cara menentukan nilai optimumnya ini kita buat. Kita klik yang 3 titik di samping, 3 garis di samping. Kemudian itu kita klik perspektif. Oke, kemudian itu split set. Kita klik split setnya. Oke, di sini kita buat tadi ini titik. Kemudian itu nilainya. Sudah. Tadi titiknya titik berapa aja? Titik A, titik B, titik C. Maka muncullah titik A itu 80, titik B itu 40, 60, titik C itu 0,100. Kemudian itu berapa nilainya? Nilai optimumnya kan kita masukkan fungsinya. Apa dari fungsinya? X, Y kan? X, Y. Kita enter, muncullah nilainya. Oke, fungsinya di sini. Tadi kan kita buat X, Y kan? FA. Karena titiknya titik A. FA. Kita enter. A-nya A besar ini ya. FA. Oke. Berapa itu? 400.000. Kemudian itu titik B-nya. Berarti B. Kita buat B-nya lebih besar. 440.000. Kemudian itu titik C-nya kecil. F-nya kecil ya. F-nya kecil C. Oke. Berapa? 400.000. Oke, dari sini. Tadi fungsinya adalah fungsi optimumnya adalah X, Y 5000x tambah 4000y. Ya kan? Kemudian itu tadi X itu dibesarkan apa, Ori? Sepatu wanita, Y itu dibesarkan sepatu pria. Kita dapat bahwasanya nilai optimumnya adalah berapa itu? 440.000. Jadi dari masalah yang telah dibacakan oleh Najwa, kita dapat keuntungan maksimalnya adalah 440.000. Karena di sini tanya keuntungan maksimal dari sepatu pria dan sepatu wanita. Dapat dari GeoGebra, keuntungan maksimumnya adalah 440.000. Oke, pas kan? Pas, sesuai dengan kita kerjakan secara manual menggunakan metode grafik. Ini berbantuan GeoGebra. Hasilnya sama. Oke. Untuk selanjutnya nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok menyelesaikan LKPD menggunakan bantuan GeoGebra. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari penjelasan menggunakan GeoGebra ini. Siapa ya? Kamu lagi ya, cara menyelesaikannya tadi kita inputkan model matematiknya, setiap persamaan dibuat tanda, dan kemudian itu kita masukkan fungsi objektif optimumnya, kemudian itu kita tentukan titik potongnya. Setelah tentukan titik potongnya, masukkan ke nilai maksimum dan minimumnya untuk menentukan nilai minimumnya, maksimumnya. Oke, jelas ya? Nanti kalian secara kelompok berdiskusi mengerjakan LKP ini. Oke, terima kasih kalian telah duduk
berdasarkan pembagian kelompok yang telah Bapak tentukan. Selanjutnya Bapak akan mengingat LKPD. Ini kalian secara kelompok berdiskusi dan berkolaborasi menentukan penyelesaian dari masalah yang disajikan oleh LKPD yang telah Bapak buat. Ya, Bapak berikan LKPD-nya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 4 ambil satu nah. Oke, ikuti perintah yang ada di blok LKPD. Silakan berdiskusi.
Oke, sudah selesai semua berdiskusinya? Sudah. Ya. Oke, selanjutnya Bapak kita acak ya, yang kelompok presentasi maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini ada 4 nomor, Bapak akan acak. Oke. Yang Bapak pilih dan yang terpilih adalah kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 1. Ya, berdiri melakukan presentasi diskusinya dari mulai masalah pertama dan masalah yang kedua ya. Oke, silakan kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 1, kelompok yang terpilih tadi mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain memperhatikan dan mencari informasi yang kalian temukan dari diskusi kelompok 1. Ya, perhatikan ya penjelasan dari kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 mulai presentasinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai program linear. Untuk permasalahan pertama saya serahkan kepada Antika. Dari permasalahan 1 dapat kita lihat dari gambar yang ada di KPD. Yang ditanya adalah berapakah nilai maksimum dari x, y sama dengan 4x tambah 3y. Didapatkan persamaan 1 yaitu 6x tambah 3y sama dengan 18 dan persamaan 2 yaitu 4x tambah 6y sama dengan 24. Nilai maksimum x, y sama dengan 4x tambah 3y. A 3,0 sama dengan 12, C 0,4 sama dengan 12, dan B 3/2,3 sama dengan 12 akan dicari menggunakan cara eliminasi. Dan pada permasalahan kedua akan disampaikan oleh saudara. Dari masalah 2 kita temukan persamaan pertama adalah bulat, persamaan kedua adalah lengkung, kue dadar dimisalkan x, kue apel dimisalkan y. Maka diperoleh persamaannya 10x ditambah 5y lebih kecil dari sama dengan 2000. Persamaan kedua 20x ditambah 50y lebih kecil sama dengan 8000. Fungsi x sama y sama dengan 300x ditambah 500y. Kemudian kita inputkan dari penjelasan Bapak, dari penjelasan yang telah dijelaskan Bapak. Maka akan ditemukan hasil seperti ini. Ditemukan titik potong A 200,0, titik potong B 0,100 dan titik potong C 150,100. Dan ditemukan nilai dari A yaitu 60.000, nilai B 80.000 dan C 95.000. Maka ditemukan nilai optimumnya 95.000 merupakan keuntungan dari penjualan kue dadar dan kue apel. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Ya, jelas. Jelas. Semua sudah menyelesaikan LKPD-nya ya, mengikuti perintah-perintah apa yang ingin diselesaikan dari masalah pertama, dari masalah kedua. Oke. Paham semua dan mengerti apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 1? Jelas? Ya, oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1 kembali untuk duduk.
Oke, selanjutnya setelah kelompok 1 selesai mempresentasikan hasil diskusinya, siapa yang mampu untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, menentukan nilai optimum dari suatu masalah kontekstual berbantuan GeoGebra menggunakan metode grafik ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, inilah. Silakan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dari masalah 1 dan 2, menemukan nilai optimum yang pertama adalah menentukan daerah penyelesaian. Kemudian menentukan titik potongnya dan selanjutnya memasukkan nilai ke dalam fungsi objektifnya. Iya, berarti terakhir menentukan memasukkan ke dalam nilai objektifnya, maka dapatlah nilai maksimumnya. Oke. Selanjutnya nanti kita akan mengerjakan soal ya. Mengerjakan soal. Bapak akan baca soal. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo. Oke. Sekarang selanjutnya kalian kerjakan tugas yang ada di layar ya. Di soalnya ada 4 soal. Silakan kerjakan secara individu dan kelompok. Silakan kerjakan. Oke, baik. Terima kasih kalian telah selesai mengerjakan tugas latihannya. Ini Bapak akan koreksi dan Bapak akan berikan hasilnya kepada kalian. Untuk selanjutnya, Bapak akan bagikan link refleksi, yaitu perasaan kalian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, tulis saja sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Oke? Ya. Pesan Bapak terakhir, tetap semangat, rajin belajar, dan jangan malas. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, doa silakan pimpin doa penutup pembelajarannya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.